ayah, bunda, anak-anak masih sering tantrum, marah karena keinginan mereka tidak terpenuhi dengan menangis, menjerit, dan lain-lain. Tantrum itu kondisi wajar pada anak atau orang yang tidak atau belum bisa mengontrol emosi. Namun, jika terlalu sering menjadi hal yang kurang baik untuk kesehatan mental mereka. Ayah dan bunda dan semua orang tua tak perlu khawatir, tantrum bisa dicegah dari dini kok. 9 tips ini dapat membantu ayah dan bunda untuk menangani anak agar tidak tantrum. Atau jika sudah terlanjur dan terbiasa tantrum, tips ini tetap dapat digunakan dengan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan anak. Sebelumnya, permisi, numpang lewat ya. Hindari membuat janji. Tantrum pada anak seringkali karena keinginan anak tidak terpenuhi, atau sebenarnya ayah dan bunda sudah membuat janji pada mereka sehingga anak menagihnya. Namun karena ayah dan bunda sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk memberikan hal itu, membuat janji menjadi solusi? No, jangan pernah membuat janji pada anak karena mereka sangat pengingat, apalagi sampai ayah dan bunda mengingkari omongan sendiri. Selain membuat anak tantrum, hal itu juga dapat membuat mereka belajar kalau janji tidak harus ditepati. Berhenti melakukan itu ya ayah dan bunda. Ajarkan disiplin. Mengajarkan disiplin juga membantu putra dan putri belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Contohnya, merapikan kamar, mengerjakan tugas, atau bahkan jadwal membersihkan rumah yang dibagi secara adil. Berikan reward pada mereka yang berhasil melakukan disiplin atau tanggung jawabnya masing-masing, dan punishment atau hukuman untuk yang sengaja melanggar. Tapi ingat, ayah dan bunda harus membicarakan tentang reward dan punishment di awal. Jangan tiba-tiba menghukum mereka saat mereka salah tanpa membuat kesepakatan bersama dan terbuka. Tidak menuruti semua keinginan anak. Anak dengan keingintahuannya memang mengharapkan segala sesuatu berada di sekitarnya. Bahkan yang sengaja dilihat dan itu indah menurut mereka. Namun di samping itu, anak masih belum dapat membedakan barang mana yang mereka butuhkan atau tidak. Berikan dan ajarkan pada anak barang apa saja yang bisa mereka miliki dan tidak. Jika tidak, berikan alasan untuk itu mengapa keinginan tersebut tidak ayah dan bunda berikan. Beri anak kendali atas hal-hal kecil. Di samping itu, ayah dan bunda dapat memberi kendali pada anak atas hal-hal kecil seperti orang tua atau saudara tidak dapat memegang atau meminjam barang yang tidak mereka berikan izin. Tidak merusak barang yang mereka pinjam sehingga jika barang tersebut rusak karena ulah mereka, putra-putri ayah dan bunda yang harus membereskannya sendiri. Libatkan anak pada diskusi keluarga. Anak sering kesal dan marah bisa jadi karena mereka merasa tak dianggap di dalam keluarga. Mungkin karena mereka anggota paling kecil di rumah barangkali. Mulai saat ini, libatkan mereka, berapapun dan sekecil apapun asal mereka sudah berada pada usia yang dapat berpikir. Ajak mereka bergabung jika ada diskusi di dalam keluarga. Minta pendapat dan argumen mereka jika ayah dan bunda menerapkan sesuatu seperti peraturan dan lain-lain di dalam keluarga. Jangan pilih kasih. Tantrum juga dapat terjadi ketika iri dan cemburu satu dengan yang lain. Selama ini, apakah ayah dan bunda sudah adil memperlakukan semua putra dan putri? Jika belum, sudahi hanya dominan pada salah satu dari anak. Mungkin ayah dan bunda hanya memuji anak yang paling berprestasi di keluarga atau yang suka membantu misalnya. Semua anak itu istimewa dengan kelebihan masing-masing dari mereka. Ayah dan bunda belum melihat apa yang istimewa bisa jadi karena belum menemukan potensi dari mereka. Lihat, cari, dan gali apa kelebihan putra dan putri sehingga sebagai orang tua kita bisa berlaku adil pada mereka semua. Konsisten. Semua hal yang mudah dilakukan hanya konsisten yang sering menjadi kendalanya. Jika semua hal sebelumnya telah diterapkan, ayah dan bunda harus konsisten dan jangan lelah melakukannya. Jika sekali saja kebiasaan itu dilanggar, maka akan dengan mudah dilupakan. Lebih sulit dan parah, semua akan kembali seperti semula sehingga ayah dan bunda akhirnya harus memulainya kembali dari awal. Rehat sejenak. Dari segala kesibukan, kejenuhan pasti akan senantiasa menghantui. Tak apa sesekali beri jeda anak atau rehat sejenak. Namun ingat, sebelumnya harus disepakati bersama. Jadi, jeda dan rehat sejenak hanya berlaku di tanggal dan hari itu saja. Hanya saat itu saja.
Alihkan dengan hal-hal menyenangkan. Rehat dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yuk jalan-jalan atau piknik dulu sehingga semuanya bisa fresh kembali saat melakukan rutinitas sehari-hari. Itu tadi 9 tips menangani dan mencegah sedari dini tantrum pada anak. Jangan lupa share video ini agar dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Sekian kata permisi, numpang lewat ya.